Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita membahas tentang pengambilan keputusan atau decision making. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana menggambarkan secara keseluruhan dari keputusan dengan tabel payoff, tabel imbal balik, kemudian juga pohon keputusan. Kemudian kita mengetahui nanti kriteria dan alternatif, kemudian penggunaan teorem Bayes serta utility. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus melakukan beberapa tahapan. Pertama adalah membuat daftar alternatif dari aksi atau proses yang mau kita lakukan. Jadi ada pilihan-pilihan dari aksi. Kemudian membuat daftar dari kejadian yang tidak pasti, this uncertain events Jadi kemungkinan event yang bakalan terjadi serta outcome-nya. Kemudian menentukan payoff pengembalian. Jadi menghubungkan antara payoff dengan setiap pilihan dan event. Jadi setiap kombinasi pilihan dan alternatif dan event itu akan mendapatkan hasil. Kemudian kita mengadopsi kriteria keputusan. Jadi memilih berdasarkan kriteria yang mana yang terbaik, aksi yang perlu dilakukan atau langkah yang perlu dilakukan, baik berupa investasi maupun proses produksi dan lain-lainnya. Jadi untuk menggambarkan proses keputusan itu kita harus mengungkap semua pilihan, semua payoff, semua kriteria dalam tabel. Tabel itu ada payoff table dan ada pohon keputusan. Ini contoh dari payoff table itu ada eventnya yaitu kondisi atau kejadian ekonomi kuat, ekonomi stabil, ekonomi lemah. Kemudian ada pilihan investasi atau aksi Kita mau memilih yang mana, karena aksi itu kan kita memilih yaitu ada perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Kemudian ada payoff-nya. Payoff-nya itu adalah pendapatan kalau dalam hal ini yaitu angka $200, 50, rugi 120, rugi 30 dan seterusnya. Nah, kemudian bisa kita sajikan juga dalam bentuk pohon keputusan. Sama saja, terserah kita mau menggunakan yang mana Intinya sama. Jadi ada aksi, yaitu apakah kita investasi pada perusahaan besar, menengah maupun kecil, dan ada yang sifatnya nature, keadaan, kondisi lingkungan, yaitu ekonomi kuat, stabil atau lemah, dan payoff-nya. Kemudian kriteria yang kita pilih itu ada yang berbasis kerugian oportunitas, jadi kerugian kemungkinan Jadi kerugian kemungkinan, opportunity loss, adalah perbedaan antara kenyataan, hasil dari kenyataan dari sebuah aksi dengan payoff yang mungkin paling tinggi pada event tertentu. Jadi event tertentu itu tadi adalah kondisi ekonomi Misalnya kita memposisikan diri pada investasi perusahaan menengah 90 Dilihat ternyata perusahaan menengah ini cuman 90, sedangkan kalau kita investasi pada
perusahaan besar itu kita bisa mendapatkan 200. Jadi itu disebut loss ya, kerugian yang mungkin terjadi ya. Jadi 200 dikurangi 90. Kalau kita milih perusahaan menengah sementara kondisi ekonomi stabil, maka kita untung ya, karena 120 hasilnya paling besar. Seperti itu. Jadi opportunity loss melihat berapa kemungkinan payoff paling tinggi. Tapi persoalannya memang kita belum tahu kondisi ekonomi itu seperti apa. Nah, jadi dari opportunity loss maka bisa dibuat tabel berapa opportunity loss-nya. Tabel opportunity, kerugian opportunity. Jadi kalau kita lihat yang 0 itu misalnya strong economy dikaitkan dengan large factory, maka itu 0 karena kita lihat nol dia paling besar. Kemudian yang 110 itu adalah 200 dikurang 90, kemudian 200 dikurang 40 ya. Kemudian kondisi ekonomi stabil itu yang paling untung adalah average factory, sedangkan untuk ketika ekonomi sedang lemah maka yang paling untung kita adalah small factory ya. Ini diambil dari asumsi teori ya. Kemudian kriteria keputusan juga ada yang maksimin. Jadi ada expected monetary value, ada EOL atau expected opportunity loss. Jadi max itu memaksimumkan hasil maksimum. Kalau maksimin memaksimumkan hasil minimum. Kalau maximax itu optimis, maksimin itu orang yang pesimis. Sedangkan yang lain itu sudah melibatkan unsur probabilitas. Misalnya di sini maximax kita lihat bahwa keuntungannya di large factory itu 200, kalau di average factory itu 120, kalau di small factory itu 40. Karena kita optimis maka kita mengambil yang paling tinggi. Yaitu 200. Kita berinvestasi pada perusahaan besar. Itu kalau optimis ya. Kemudian kalau maksimin kita mencari yang paling minimum, yaitu kerugian minimum. Memaksimumkan nilai atau hasil atau payoff minimum. Nah, di sini ada 3 ya, ada minus 120 paling kecil lah. Minus 30 kecil, 20 kecil. Nah, dari yang kecil itu mana yang paling maksimum, yaitu angka small factory yaitu 20. Nah, itu orang yang pesimis. Kemudian untuk expected monetary value, kita lihat di sini rumusnya ada mengandung unsur P atau probability ya. Sudah melibatkan unsur probability karena memang kita pasti tidak bisa yakin kondisi nature atau kondisi ekonomi itu bagaimana. Nah, di sini kita lihat ada tambahan bahwa kondisi ekonomi strong itu 0,3 atau 30% kemungkinannya. Kemudian kondisi ekonomi stabil itu kemungkinannya 50%, kondisi weak itu sekitar 20%. Jadi angka 0,3, 0,5, 0,2 itu juga pertimbangan yang harus dipertanggungjawabkan ya. Misalnya berdasarkan forecast yang bisa kita lakukan. Jadi itu mengambil data pemerintah, data lembaga-lembaga yang dipercaya, terus kita coba olah. Jadi tidak sembarangan juga ya. Nah, kemudian cara menghitungnya adalah masing-masing perusahaan itu dihitung. Di sini strong ekonomi 30% dan seterusnya, stable ekonomi 50%, weak ekonomi 20%. Nah, itu kita hitung masing-masing.
200 dikali 0,3, 150 dikali 0,5, minus 120 dikali 0,2, hasilnya 61. Contohnya ada di sini contoh. Nah, kita lihat bahwa yang paling besar itu pada perusahaan average ya, seperti itu. Kemudian dengan menggunakan pohon keputusan kita lihat probabilitasnya juga dimasukkan. Yang merah itu event yang tidak pasti, payoff-nya sudah. Lalu kita hitung, dikalikan masing-masing, hasilnya sama ya. Jadi bisa Anda gunakan decision tree maupun pohon tabel. Ini yang dipilih yaitu perusahaan factory. Jadi kita memutuskan dengan EMV, expected monetary value-nya adalah perusahaan menengah. Kemudian minimas expected opportunity loss solution, EOL. Ya. Kita lihat, kita hitung dulu opportunity loss-nya dulu ya. Opportunity loss tadi sudah didapat pada berikutnya, yang sebelumnya maaf, maka angka 0 ini sudah harus Anda ingat. Kemudian kita kalikan dengan persentase dari kondisi ekonomi, hasilnya adalah large factory 63, average factory 43, small factory 93. Ternyata kita harus mencari yang expected opportunity loss-nya kecil, jadi kerugian yang kecil, yaitu average factory. Jadi kemungkinan kerugian kecil itu pada kerugian yang kesempatan ya, yaitu pada average factory atau menengah. Hasil dari perhitungan tadi menggambarkan bahwa EMV dan EOL itu equivalent, hasilnya sama ya. Ini hanya contoh bahwa ada kemungkinan bisa sama pilihannya, yaitu pada aksinya sama, yaitu memilih perusahaan yang menengah. Kemudian perlu diingat, kita biasanya dalam memutuskan investasi itu menggunakan informasi baik dengan research maupun dengan cara-cara lain. Intinya informasi. Nah, ini yang kita ingin tahu, berapa biaya informasi paling maksimum yang bisa kita keluarkan. Jadi kita menghitung berapa biaya informasi yang bisa kita keluarkan maksimum. Maka rumusnya ini. Kemudian kita hitung bahwa ketika expected value information. Jadi setelah mendapatkan informasi pastilah kita bisa yakin ya. Tentu saja dengan penelitian yang ketat, pemilihan responden yang baik, data yang baik ya. Maka kita yakin akan mendapatkan keuntungan yang mana begitu. Nah, di dalam hal ini kemungkinan kita akan mengambil, kalau ekonomi kuat maka kita mengambil yang large factory. Kalau ekonomi stabil maka kita mengambil yang average. Yang lemah maka kita ngambil small. Dan di sini strong ekonomi itu paling tinggi ya. Cuman sekali lagi, ketika dengan riset atau value nilai dari informasi lah, tingkat kepastian kondisi ekonomi, nature-nya itu menjadi lebih kuat. Dan kemungkinan kita mendapatkan keuntungan yang paling maksimum. Kemudian coba kita hitung berapa kemungkinan keuntungan yang diharapkan, yaitu dikalikan ya 200 yang nilai tertinggi, 120 dari average factory, small factory 20, dikalikan dengan kemungkinan tadi, maka yaitu 124 kemungkinan profitnya ya. Kemudian tadi kita ingin tahu berapa biaya maksimum informasi yang bisa kita keluarkan, yaitu expected value yang sudah kita peroleh tadi, expected keuntungannya ya, 124 dikurang EMV-nya yaitu 81 di perhitungan awal. Maka maksimum kita bisa menggunakan uang itu $43.000 misalnya. Kemudian menghitung variabilitas ya.
Kalau tadi tidak memasukkan unsur probabilitas, kemudian memasukkan unsur probabilitas, kemudian ada informasi, ya kan. Sekarang kita menghitung data itu berdasarkan kenyataan, yaitu adanya variabilitas dalam data. Kalau dari sini misalnya dengan investasi menanam saham, misalnya dengan IMV kita sudah bisa memperoleh ya. Rumus IMV adalah payoff-nya dikalikan dengan persentasenya, kondisi ekonomi yang mungkin atau nature yang mungkin, sehingga hasilnya adalah expected return-nya ada yang 18, ada yang 12 dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, apakah IMV yang besar itu resikonya juga sama?